subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas fenomena ghosting, kita akan berbincang bersama psikolog klinis Meiti Arianti. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Meiti. Halo, selamat sore Mbak. Baik, jika diartikan dalam dalam KBBI, dalam bahasa Indonesia, ghosting itu sebenarnya artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggris, ghost itu hantu gitu. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, ghosting itu artinya sebenarnya apa? Iya, sebenarnya kalau ghosting itu kalau dalam bahasa Inggris kan yang berbayang ya. Cuma ghosting itu jadi salah satu fenomena kencan modern, di mana salah satu pihak mendadak hilang tanpa kabar atau nggak jelas. Jadi kata istilah anak muda itu di PHP-in gitu. Oke. Baik, jika kita lihat fenomena ghosting ini, kata ghosting tiba-tiba menjadi kata-kata yang viral, padahal memang sudah ada sebelumnya kalimat kata ghosting itu. Dengan yang terjadi antara hubungan dua anak muda ini, sebenarnya ghosting itu bisakah berpengaruh berbahaya ataupun parah buat orang yang di ghosting gitu? Sebenarnya efek, misalnya kalau kita bicara ada efek nggak sih, dampak ya tentu mungkin plus minus ya, tergantung tujuannya menurut saya Mbak. Jika menghindari masalah yang lebih rumit atau takut misalnya aduh nantinya ada kekerasan atau nanti akan merugikan kedua belah pihak gitu, mungkin ini akan membantu. Tapi menurut saya tetap aja ghosting kurang bertanggung jawab gitu, sehingga sebisa mungkin memang jangan dilakukan, karena menyelesaikan masalah kan harusnya duduk bareng dan kita selesaikan secara paling tidak komunikasi gitu. Nah, tapi jika ghosting dilakukan untuk menghindari drama yang menyakitkan atau mungkin menghindari untuk melukai pasangan lebih dalam, malah menurut saya ghosting itu dapat dilakukan, itu malah justru dan itu melukai lebih dalam gitu. Baik, nah, sebenarnya apa sih Mbak Meiti yang jadi pertimbangan seseorang memilih untuk ghosting dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan masalah dulu sampai tuntas baru kemudian hilang gitu? Kenapa? Sebenarnya apa sih Mbak Meiti yang seseorang akhirnya memutuskan untuk ghosting dibandingkan menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu? Mungkin dalam hal ini adalah memutuskan hubungan pacaran gitu. Iya, oke. Sebenarnya ada banyak alasan. Yang pertama, melarikan diri itu adalah cara yang paling mudah dan aman untuk menghindari hubungan. Kemudian yang kedua, mungkin menghindari drama-drama yang dirasa aduh nantinya akan memperkuat keadaan nih. Misalnya kayak ada pertengkaran, tangisan gitu. Terus kemudian yang ketiga, menghindari konflik yang lebih panjang atau yang terlalu serius. Karena dianggap nanti, kalau misalnya saya sudahin, nanti mereka nggak, misalnya pasangan tidak mau terima gitu. Terus kemudian yang keempat, perilakunya menghindari jawaban. Atau mungkin kayak nggak siap dengan jawabannya, dia nggak tahu nyapain apa gitu. Terus kemudian mungkin ada rasa bersalah, tapi nggak bisa mengakui. Jadi lebih memilih menghindar. Kemudian mungkin pelakunya juga tidak mampu menghadapi emosinya sendiri dan sekaligus justru tidak sanggup menghadapi emosi pasangannya. Baik Mbak Meiti, kalau misalnya dilihat dari kasusnya Kaesang dan Felicia ini, sang ibu kemudian mengunggah di media sosial dan itulah kemudian menjadi cikal bakal jadi lebih panjang masalahnya, jadi lebih rumit masalahnya dan semua orang jadi involved gitu. Bukankah ini justru membuat masalah ini semakin pelik gitu dibandingkan putus baik-baik gitu? Iya betul, dan memang selalu pihak ketiga kan yang selalu memperkeruh keadaan, apalagi ditambah lagi dengan media yang terus memblow up gitu, viral. Yang padahal sebenarnya ghosting bukan hanya dilakukan baru sekarang, tapi dilakukan hampir sebagian orang gitu. Setuju ya Davi ya? Tapi saya penasaran sama Mbak Meiti. Mbak Meiti, jika memang anggaplah korban ghosting ini mengalami masalah atau efek secara psikologis, apa indikasi yang bisa dilihat begitu, gejala pertamanya seperti apa sih tanda-tandanya Mbak? Oke, sebenarnya arahnya tuh bisa nanti akan terlihat kemarahan pasti. Dia pasti akan sedih, terus kemudian pasti akan terpukul. Nah, efeknya sebenarnya mungkin tidak mungkin kalau secara langsung kita lihat itu mungkin ada beberapa yang mungkin nggak bisa terlihat ya, tergantung pribadinya ya. Maksudnya individu kan pasti akan berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas mungkin pasti marah, kesel, terus kemudian merasa tidak dihargain, merasa tidak berdaya dan lain-lain gitu. Jadi efeknya bisa kemana-mana sih Mas. Baik. Mbak Meiti, kalau misalnya dilihat yang menjadi awal viralnya berita ini sejak ibu dari Felicia ini memposting atau mengunggah mengenai kelakuan ghostingnya Kaesang ini di media sosial yang kemudian jadi viral. Sebenarnya apa itu bisa mempengaruhi kondisi emosional dari anaknya? Kita semua tahu pasti orang tua ingin melindungi anaknya. Tapi dengan kejadian seperti ini apakah itu justru bisa berpengaruh lebih parah terhadap putrinya?
Iya, saya sih merasa begitu Mbak, karena kan sebenarnya ini hubungan kedua belah pihak ya, yang tadinya mungkin bisa selesai dengan baik-baik, tapi karena pada akhirnya terlalu banyak yang ikut campur, malah justru akan lebih memperkeruh keadaan gitu. Belum lagi kalau misalnya itu media, terus kemudian belum lagi netizen, akhirnya ada ada pihak yang misalnya kubu 1, kubu 2. Nah ini malah justru menurut saya makin lebih memperparah keadaan gitu. Ya, apalagi netizen di Indonesia itu kan kreatif sekali. Dicari karena apa, kemudian yang diduga pihak ketiganya pun dikulik jejak digitalnya dan lain sebagainya. Ini kalau secara psikologis, bisakah berdampak panjang terhadap kedua belah pihak? Iya, ya pasti dong Mbak, karena menurut saya ini bukan persoalan 1-2 hari gitu. Apalagi nanti image-nya kan jadi rusak ya secara misalnya pria dianggap tidak bertanggung jawab, padahal kemungkinan besar dia tidak melakukan itu gitu. Tapi akhirnya media membuat seolah-olah ini jadi salah satu pihak yang jadi korban gitu misalnya, atau jadi ada korban ada pelaku misalnya. Nah padahal kan sebenarnya tidak sejauh itu. Baik, Mbak Meti, tapi kebanyakan orang tahunya ini yang melakukan ghosting adalah dari pihak si laki-laki gitu. Tapi mungkinkah orang atau perempuan ini melakukan ghosting juga pada pasangannya yang notabene laki-laki? Oh iya dong, gitu. Jadi nggak bisa bahwa dikatakan bahwa cuma pria saja yang melakukan ini, karena beberapa survei itu ada yang menyebutkan bahwa banyak pria yang melakukan, atau ada survei lain yang mengatakan justru wanita yang melakukan ini gitu. Karena sebenarnya dua-dua itu sama aja, mau laki mau perempuan. Bahkan perempuan justru melakukan ghosting itu karena dengan alasan yang menurut saya terlihat klise. Misalnya kayak saya tidak cukup layak buat kamu, atau kamu terlalu baik buat saya. Jadi saya pergi tanpa pesan gitu. Padahal kan nggak realistis aja menurut saya. Itu alasan-alasan yang biasa digunakan. Jadi ada baiknya ketika misalnya mengalami suatu permasalahan diselesaikan saja secara baik-baik berdua, tidak perlu melibatkan keluarga, begitu solusinya dari Mbak Meti? Saya percaya bahwa semua hubungan kan pasti ada akhirnya gitu. Toh tidak ada pertemuan yang nggak ada perpisahan gitu. Sehingga paling tidak mungkin kita nggak bisa mengakhiri dengan indah, tapi paling tidak bisa diakhiri dengan baik gitu. Ya komunikasi, dan pentingnya itu kedewasaan kedua belah pihak. Baik, Mbak Meti, perlukah orang tua, pihak lain terutama orang tua ikut campur dalam masalah anaknya, terutama ini adalah masalah asmara gitu? Kalau dibilang misalnya perlu atau tidak sih, bisa perlu bisa enggak, tergantung keadaannya menurut saya. Kalau misalnya orang tua jadi penengah, terus kemudian membuat suasana jadi lebih baik, nggak ada masalah. Tapi kalau pada akhirnya jadi orang tua yang terlalu banyak mengumbar, terus kemudian tidak diselesaikan secara kekeluargaan, nah itu yang akan jadi masalah. Baik, ini membuka wawasan kita soal ghosting. Jadi Davi jangan ghosting lagi ya. Baik, terima kasih Mbak Meti Ariyanti, psikolog klinis, sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, konflik Partai Demokrat memanas, kedua kubu saling lapor. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.